Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, kembali kepada 10 tahun di Mekah. Nabi itu nggak sebentar, Pak. 10 tahun dakwah di Mekah, di tempat kelahirannya, tapi tetap tidak kondusif. Nah, ini juga merupakan sunnatullah. Nah, ini orang-orang yang mempersekusi Nabi. Nah, dengan kata lain apa? Jika ditelisik secara mendalam, Abu Jahal memilih jalan kekafiran dan menjadi tokoh utama barisan yang memusuhi Nabi itu karena fanatisme kekabilahan. Kabilah Abu Jahal itu, menurut Ustadz Thohir Bawazir, Abu Jahal itu berujar sedari dulu kabilah kami Bani Makhzum. Jadi Abu Jahal itu kabilahnya Bani Makhzum, sedangkan Nabi Muhammad itu kabilahnya Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim dan Bani Makhzum ini sama-sama bangsawan dan sama-sama kedudukannya, sama-sama kuatnya. Sehingga tatkala kemudian muncul Nabi Muhammad itu yang menjadi nabi dari Bani Hashim, Abu Jahal yang dari Bani Makhzum itu iri, hasad. Kok kenapa dari kelompok Bani Hashim yang bisa jadi secara kekayaan Bani Makhzum itu lebih unggul? Nah, inilah bibit-bibit orang itu mengaku bahwa kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Dalam bahasa Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim fariqun, tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan golongannya. Nah, ini sebentar lagi juga begitu, Pak. Pemilu ini itu begitu, Pak. Kalau partai saya itu seolah-olah partai yang terbaik, partai yang terbesar. Padahal meninggal itu nggak bawa partai, Pak. Jadi meninggal itu yang ditanya bukan apa partaimu, enggak. Mau partai Islam pun sama, tidak akan ditanya partainya. Nah, karena itu Al-Quran menegaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa setiap manusia merasa golongannya yang baik. Zionis Yahudi itu menganggap bahwa kaumnya lah kaum nomor 1 di dunia. Kaum yang lain itu dianggap sebagai kaum bawahan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini namanya fanatisme buta, gelap mata. Kalau orang sudah gelap mata, tidak mau mengakui keberhasilan orang lain, nggak mau mengakui kehebatan orang lain. Jadi sama seperti kelompok sesat juga begitu. Kalau bukan dari kelompoknya dianggap sesat. Kita ini kan sering kan, Pak, ya, dianggap sebagai ahli bid'ah kan. Gara-garanya apa? Sepele. Habis sholat berdoa jamaah, itu dianggap bid'ah. Bahkan ada ulama besar bahwa saya aneh orang-orang Indonesia tiap habis sholat baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kok diributkan. Sehabis sholat baca Al-Fatihah diributkan. Karena di kampung mereka, di negara mereka nggak begitu. Di Indonesia beda. Makanya ini kadang orang keliru mengukur Islam dengan negara. Orang sering mengatakan di Saudi Arabia nggak begitu. Loh, Islam kok diukur dengan Saudi Arabia? Keliru besar. Jadi jangan sekali-kali Islam diukur dengan negara. Islam itu harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu ukurannya. Kalau soal kejelekan mah dimanapun ada. Dan di dunia ini tidak ada negara yang bebas dari agama lain, termasuk di Saudi Arabia. Pasti ada orang Kristen, pasti ada orang lain, itu pasti. Nggak mungkin tidak, ini kan globalisasi. Nah,
Karena itu fanatik buta golongan itu tidak boleh. Insya Allah kita bertoleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda partai. Amin. Yang berbeda pilihan. Amin. Yang berbeda apa lagi? Ditambah Pak, ya Robbal Alamin. Gak boleh amin aja, nanti dianggap mendukung sesuatu.